Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Safari Hasan, SIP MMRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik, Medik, dan Non-Medik Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Windiarti Rida Saputri dengan NIM 108270029. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan 13, yaitu evaluasi kinerja sistem logistik rumah sakit. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan soal pertama, menanyakan kenapa obat kategori V atau vital harus punya tingkat kehabisan stok 0%, sementara kategori N atau non-esensial boleh sampai 5%. Jadi gini teman-teman, obat vital itu seperti obat anti-shock anafilaksis, obat jantung darurat. Kalau kosong di IGD, pasien bisa meninggal dalam hitungan menit. Makanya dari sisi keselamatan pasien tidak ada toleransi sama sekali. Sementara itu, dari sisi biaya, menyimpan stok cadangan untuk obat vital itu jauh lebih murah daripada kena tuntutan hukum atau kehilangan kepercayaan pasien. Sebaiknya, obat non-esensial kalau kosong 5% masih aman, karena ada alternatif terapi. Ini juga mencegah rumah sakit boros beli stok berlebihan. Jadi, kebijakan ini seimbang antara keselamatan dan efisiensi. Selanjutnya, masuk ke soal hitung-hitungan. Data Rumah Sakit ABC, total obat keluar 12 miliar, rata-rata persediaan 1,5 miliar, nilai kadaluarsa 180 juta, total pembelian 13 miliar, dan dari 500 item yang di stok opname, 460 sesuai. Pertama, Inventory Turnover Ratio atau ITR. Rumus ITR adalah total distribusi obat keluar dibagi dengan rata-rata persediaan. Total distribusi keluar sebesar 12 miliar rupiah, dibagi rata-rata persediaan 1,5 miliar rupiah. Hasil perhitungannya adalah 8 kali per tahun. Jika dibandingkan dengan target standar rumah sakit yang berkisar antara 5 hingga 10 kali per tahun, angka 8 kali ini berada dalam rentang target. Kesimpulannya, perputaran stok obat di rumah sakit ABC tergolong baik dan efisien. Yang kedua, menghitung wasta ratio. Rumus wasta ratio adalah nilai obat kadaluarsa dan rusak dibagi dengan total nilai obat yang tersedia, kemudian dikalikan 100%. Nilai kadaluarsa sebesar 180 juta rupiah dibagi total nilai tersedia 13 miliar rupiah dikalikan 100%. Hasil perhitungannya adalah 1,38%. Analisis terhadap standar. Target WHO menetapkan batas maksimal wasta ratio sebesar 1%. Angka 1,35% berada di atas target WHO. Target nasional menetapkan batas maksimal 2%. Angka 1,35% masih di bawah target nasional. Kesimpulannya, meskipun secara nasional masih tergolong dapat diterima, rumah sakit perlu melakukan intervensi karena pemborosan akibat kadaluarsa telah melampaui rekomendasi internasional. Efisiensi logistik terutama pada sistem VEVO perlu segera ditingkatkan. Yang ketiga, menghitung akurasi stok. Rumus akurasi stok adalah jumlah item yang sesuai hasil stok opname dibagi dengan total item yang diperiksa, dikalikan 100%. Dari 500 item yang diperiksa, sebanyak 460 item dinyatakan sesuai. Perhitungannya 460 dibagi 500 dikali 100%, hasilnya 92%. Target standar akurasi stok minimal adalah 95%. Angka 92% berada di bawah target standar. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara catatan sistem dengan kondisi fisik persediaan. Sistem pencatatan dan administrasi logistik perlu segera dievaluasi dan diperbaiki. Setelah melakukan ketiga perhitungan, berikut ringkasan hasilnya. Pertama, ITR. Hasil 8 kali per tahun, target standar rumah sakit adalah 8 hingga 15 kali statusnya tercapai. Kedua, wasta ratio. Hasil 1,38%, target WHO adalah kurang dari 1%. Statusnya melebihi target. Ketiga, akurasi stok. Hasil 92%, target minimal adalah 95%. Statusnya di bawah target. Kesimpulan akhir dan keseluruhan perhitungan. Rumah sakit ABC memiliki perputaran stok yang sudah baik. Namun demikian, terdapat dua area yang memerlukan perhatian serius, yaitu tingginya wasta ratio akibat kadaluarsa dan rendahnya akurasi stok. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu segera dilakukan adalah 1. Menerapkan sistem VEVO secara disiplin untuk menekankan wasta ratio. 2. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pencatatan persediaan untuk meningkatkan akurasi stok. Dengan perbaikan pada kedua area tersebut, efisiensi logistik medik rumah sakit ABC dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya, masuk ke soal nomor 3 tentang analisis gap. Rumah sakit menetapkan target Inventory Turnover Ratio atau ITR minimal 10 kali per tahun. Namun, berdasarkan hasil pengukuran ITR aktual hanya 6 kali per tahun. Artinya, ada selisih atau gap sebesar 4 kali per tahun yang harus kita cari penyebabnya dan segera perbaiki.
Tiga kemungkinan penyebab utama ITR rendah dari sebelum menjadi 6 kali. Penyebab pertama, kelebihan stok atau overstock. Ini terjadi ketika rumah sakit membeli obat dalam jumlah yang melebihi kebutuhan aktual pasien. Akibatnya, uang rumah sakit mengendap di gudang dalam bentuk persediaan yang tidak bergerak. Saya ambil contoh dari penelitian di Rumah Sakit PMI Bogor, ditemukan bahwa standar deviasi permintaan yang besar yaitu 54,8. Penyebabnya, perencanaan stok tidak tepat dan akhirnya ITR menjadi rendah. Jadi, fluktuasi permintaan yang tinggi tetapi tidak diantisipasi dengan baik akan menurunkan perputaran stok. Penyebab kedua, sistem peramalan kebutuhan tidak akurat. Banyak rumah sakit masih menggunakan pemikiran manual atau kebiasaan lama tanpa melihat dari historis pemakaian obat. Akibatnya muncul yang namanya stok mati atau dead stock, yaitu obat yang tersimpan lama tapi tidak pernah terpakai. Stok mati ini menjadi beban karena tidak berkontribusi pada perputaran tapi tetap memakan biaya penyimpanan. Penyebab ketiga, tidak diterapkannya prinsip FIFO atau FIFO. FIFO artinya first expired, first out, yaitu obat dengan tanggal kadaluarsa paling awal harus didistribusikan terlebih dahulu. Jika petugas gudang tidak disiplin menerapkan ini, maka obat yang baru datang justru lebih dulu keluar. Sementara obat lama menumpuk di belakang. Stok yang menumpuk ini tidak bergerak, sehingga perputaran menjadi lambat dan ITR pun ikut turun. Setelah mengetahui penyebabnya, ada dua rekomendasi perbaikan yang dapat segera diimplementasikan. Rekomendasi pertama, menetapkan stok minimum dan maksimum atau yang biasa disebut sistem min-max stok. Cara kerjanya sebagai berikut. Pertama, kita hitung rata-rata pemakaian obat dalam 3 bulan terakhir, kemudian kita tambahkan dengan safety stock sebesar 20% untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan mendadak. Hasil penjumlahan ini menjadi stok maksimum yang boleh disimpan. Sedangkan stok minimum adalah batas bawah di mana kita harus segera melakukan pemesanan ulang. Implementasinya, jika stok di gudang sudah melebihi stok maksimum, maka pembelian dihentikan sementara sampai stok turun ke level normal. Dengan cara ini, kita mencegah overstock dan memastikan uang tidak mengendap terlalu lama. Rekomendasi kedua, optimalisasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Rumah sakit perlu mengimplementasikan modul logistik yang mampu memantau ITR secara otomatis per kategori obat. Sistem ini harus bisa memberi peringatan dini jika ITR suatu kategori obat turun di bawah 8 kali per tahun. Dengan peringatan dini, manajer logistik bisa segera mengambil tindakan sebelum gap semakin lebar. Selain itu, data dari SIMRS juga bisa digunakan untuk mengevaluasi pola pemakaian dan penyesuaian rencana pengadaan di masa mendatang. Sekarang masuk ke soal nomor 4, yaitu studi kasus lapangan. Dalam rapat bulanan, diketahui bahwa wasta ratio di instalasi farmasi rumah sakit meningkat drastis dari 1,2% menjadi 4,5% hanya dalam waktu 3 bulan. Kenaikan sebesar 3,3% ini sangat mengkhawatirkan karena wasta ratio mencerminkan obat-obatan yang kadaluarsa atau rusak sebelum sempat digunakan. Sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit, berikut 5 langkah rencana tindakan pendekatan Clear Hospital yang dikombinasikan dengan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Saya akan memaparkan 5 langkah tindakan secara berurutan. Langkah pertama adalah investigasi akar masalah menggunakan metode 5Y. Metode ini sederhana namun sangat powerful karena kita terus menanyakan mengapa sampai menemukan akar penyebabnya, bukan hanya gejala. Kesimpulannya, akar masalah adalah kurangnya disiplin dan visual manajemen untuk prinsip FIFO, bukan hanya karena petugas malas, tapi sistemnya sendiri tidak mendukung kedisiplinan tersebut. Langkah kedua adalah implementasi sistem FIFO dengan teknik rak kanan-kiri. Prinsip sederhana, kita susun obat di rak dengan tanggal kadaluarsa terdekat diletakkan di sisi kanan. Karena sisi kanan adalah area pengambilan pertama bagi petugas. Agar lebih mudah dikenali, saya akan menerapkan label kode warna. Warna merah untuk obat dengan kadaluarsa kurang dari 3 bulan, ini prioritas utama untuk segera didistribusikan. Warna kuning untuk kadaluarsa 3 hingga 6 bulan, warna hijau untuk kadaluarsa lebih dari 6 bulan. Saya merujuk pada penelitian di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya yang membuktikan bahwa penerapan FIFO yang konsisten dapat menekan wasta hingga 10%. Dengan teknik rak kanan kiri dan kode warna, petugas tidak perlu lagi berpikir panjang atau mencari-cari tanggal kadaluarsa. Langkah ketiga adalah pelatihan ulang SDM dan sosialisasi SPO. Sistem secanggih apapun tidak akan berhasil jika petugas tidak memahami atau tidak disiplin menjalankannya. Saya akan menjadwalkan pelatihan wajib selama 2 jam untuk seluruh petugas gudang dan farmasi. Materi yang akan disampaikan meliputi pentingnya FIFO untuk keselamatan pasien dan efisiensi biaya, cara menata rak yang benar, prosedur stock of name berkala. Di akhir pelatihan akan ada post test dengan skor minimal 80 untuk dinyatakan lulus. Petugas yang tidak lulus akan mengikuti pelatihan ulang. Saya merujuk pada pendekatan Clear Hospital yang terbukti efektif mengeliminasi waste defects hingga 43
4,34% melalui peningkatan disiplin SDM. Jadi, investasi waktu untuk pelatihan ini sangat sepadan. Langkah keempat adalah penerapan metode 5S yang merupakan fondasi dari manajemen gudang kelas dunia. Saya akan jabarkan satu persatu. Pertama, seiri atau ringkas. Kita akan memisahkan obat yang mendekati kadaluarsa, yaitu yang berusia kurang dari 3 bulan ke rak khusus yang saya beri nama Fast Moving Expert. Rak ini menjadi prioritas utama distribusi. Yang kedua, Seiton atau rapi. Kita akan membuat peta rak atau gangway map dalam bentuk digital, sehingga setiap petugas tahu persis letak setiap kategori obat. Tidak ada lagi alasan tidak tahu saat diminta mengambil obat tertentu. Ketiga, seiso atau resik. Setiap hari, petugas wajib membersihkan dan memeriksa suhu lemari pendingin. Kenapa suhu penting? Karena suhu yang tidak stabil dapat mempercepat kerusakan obat, terutama obat suntik dan vaksin. Ini sering diabaikan padahal dampaknya besar terhadap waste ratio. Yang keempat, seiketsu atau rawatan. Untuk memastikan konsistensi, saya akan membentuk tim lintas unit yang melakukan audit acak setiap 2 minggu sekali. Audit ini akan menilai apakah standar 5S benar-benar dijalankan. Yang kelima, shitsuke atau dilatih. Terakhir, saya akan memberikan reward untuk area gudang dengan waste ratio terendah setiap bulan. Reward tidak harus besar, bisa berupa piagam atau insentif kecil. Yang penting menciptakan budaya kompetisi sehat dan kebanggaan terhadap kebersihan dan ketertiban. Langkah kelima adalah memasang dashboard monitoring waste ratio bulanan di ruang staf farmasi. Saya percaya bahwa apa yang tidak diukur tidak akan pernah membaik. Dashboard ini akan menampilkan grafik tren waste ratio sehingga semua petugas bisa melihat apakah upaya kita berhasil atau tidak. Saya menetapkan target bertahap yang realistis. Bulan pertama turun dari 4,5% menjadi 3%. Bulan kedua turun dari 3% menjadi 2%. Bulan ketiga turun dari 2% menjadi kurang dari 1,5% yang merupakan standar WHO. Setiap bulan saya akan melaporkan kecapaian ini ke manajemen rumah sakit dalam rapat bulanan. Jika target tidak tercapai, maka kita akan melakukan analisis ulang dengan fishbone diagram untuk mencari faktor-faktor baru yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Sebagai ringkasan eksekutif dari rencana tindakan saya, berikut adalah tabel rencana tindakan yang sudah saya susun. Langkah pertama, investigasi 5Y dilakukan di minggu pertama oleh Kepala IFRS dengan indikator keberhasilan akar masalah teridentifikasi. Langkah kedua, implementasi FIFO rak kanan kiri di minggu kedua oleh koordinator gudang, targetnya 100% rak tertata FIFO. Langkah ketiga, pelatihan ulang SDM di minggu ketiga oleh tim pendidikan dengan post-test minimal 80. Langkah keempat, penerapan 5S dilakukan pada minggu keempat hingga ke-8 oleh semua petugas, target audit skor minimal 85%. Langkah kelima, dashboard monitoring berlangsung di bulan kedua hingga ketiga oleh analis data dengan target akhir waste ratio di bawah 1,5%. Dengan jadwal yang jelas dan penanggung jawab yang spesifik, setiap langkah dapat diukur dan dipertanggungjawabkan hasilnya. Demikian presentasi dari saya. Kesimpulan utama dari materi ini adalah pengelolaan logistik farmasi rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan angka dan perhitungan, diperlukan pemahaman risiko pasien, disiplin prosedur seperti FIFO dan 5S, serta sistem monitoring berkelanjutan untuk memastikan efisiensi sekaligus keselamatan pasien. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.